Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi MTS Salafiyah Kajen akan mempraktekkan tata cara sholat. Sebelum masuk ke materi praktek, terlebih dahulu kita ketahui tentang salah satu hal yang penting dan harus kita lakukan sebelum sholat, yaitu menutup aurat. Adapun aurat wanita dalam sholat meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pada umumnya, wanita di Indonesia menutup aurat dalam sholat menggunakan mukena atau yang biasa disebut rukuh. Ada dua jenis mukena yang biasa digunakan, yaitu mukena lajuran dan mukena potongan. Nah, dari dua jenis mukena atau rukuh tersebut, pemakaian mukena lajuran lebih dianjurkan daripada mukena potongan. Hal ini disebabkan karena pemakaian mukena potongan akan menimbulkan potensi-potensi yang membuat sholat seseorang tidak sah. Adapun potensi tersebut diantaranya: 1. Terbukanya tangan bagian dalam dari seorang wanita saat melakukan takbiratul ihram. Yang kedua, terlihatnya aurat wanita dari arah samping dan bawah ketika ruku, disebabkan mukena yang menjuntai ke bawah. Yang ketiga, mukena yang menutupi dahi seorang wanita saat sujud. Yang keempat, terlihatnya kaki karena bawahan mukena yang terlalu pendek. Kesalahan dalam menutup aurat dapat menyebabkan sholat seseorang tidak sah. Berikut ini tata cara penggunaan mukena yang wajib diperhatikan seorang wanita ketika akan melaksanakan sholat. Yang pertama, yakni batas wajah. Batas wajah seorang wanita yang boleh terbuka dalam sholat merupakan dimulai dari tempat tumbuhnya rambut dan pangkal dua telinga hingga bagian depan dari dagu dan dua tulang rahang bawah. Nah, untuk menutup aurat bagian wajah sesuai batas-batas tersebut tidak akan bisa sempurna tanpa menutup sebagian kecil dari wajah. Oleh karenanya, menutup sebagian kecil dari wajah hukumnya adalah wajib. Sesuai dengan kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Adapun menurut ilmu fikih, anggota di bawah dagu dan rahang itu tidak dinamakan wajah, namun masuk kategori leher. Jadi, bagian bawah dari dagu merupakan aurat bagi wanita dalam sholat, sehingga bagian tersebut harus ditutupi ketika sholat. Yang kedua, jangan sampai mukena yang dipakai itu menutupi dahi secara total, karena dalam kondisi tersebut mukena bisa menjadi penutup dahi sehingga tidak dapat bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Yang ketiga, perhatikan jenis kain pada mukena. Mukena yang tipis berpotensi membuat rambut akan sangat mudah menembus keluar mukena. Solusinya, gunakan ciput atau handuk sholat untuk mengantisipasi rambut yang keluar. Adapun yang nomor selanjutnya yaitu batas tangan. Batas tangan seorang wanita yang boleh terlihat dalam sholat adalah sampai batas pergelangan tangan. Maka, jika pergelangan tangan atau anggota di bawah pergelangan tangan terlihat dari seorang wanita, maka sholatnya tidak sah. Cara paling mudah untuk mengantisipasi hal ini adalah penggunaan mukena lajuran, yang mana dalam mukena lajuran terdapat pergelangan tangan serta tali pengait mukena yang ada di sela-sela jari. Baik, setelah kita mengetahui dan memahami tata cara menutup aurat bagi wanita sebelum sholat, tiba saatnya kita simak bersama praktek dari sholat subuh. Cara
melaksanakan sholat, yaitu yang pertama, seseorang yang sholat harus melakukan takbiratul ihram. Adapun caranya yaitu kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu dalam posisi semua telapak tangan serta jari-jari tangan dihadapkan ke kiblat. Kemudian, seseorang yang melakukan takbiratul ihram wajib mengucapkan lafaz Allahu Akbar dengan suara, tidak cukup dengan bacaan di hati saja. Bersamaan dengan takbiratul ihram, seseorang harus melakukan niat di dalam hati bahwasanya dia berniat sholat, dimulai dari lafaz Allah, hamzahnya lafaz Allah, sampai roknya lafaz akbar. Usolli fardhu subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram, seseorang yang sholat meletakkan tangannya dengan posisi bersedekap di bawah dada di atas pusar. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Posisi kedua tangan sedikit condong ke arah kiri. Selanjutnya yakni membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disunahkan setelah membaca surah Al-Fatihah, seseorang membaca surah lain dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah dan surah lain, seseorang melakukan ruku. Allahu akbar. Adapun ketentuannya yaitu sebelum ruku membaca takbir, yakni lafaz Allahu Akbar dengan disertai mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Saat ruku, posisi punggung harus rata. Mata melihat tempat sujud dan kedua telapak tangan diletakkan di kedua lutut. Selanjutnya yakni bangun dari ruku atau i'tidal. Seseorang bangkit melakukan i'tidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah serta tangan diangkat sebagaimana waktu takbiratul ihram. Namun, setelah membaca Sami'allahu liman hamidah, kedua tangan dilepaskan, diluruskan ke bawah dan tidak disedekapkan. Tangan harus tegak dan tidak boleh digerak-gerakan atau diayunkan. Setelah membaca bacaan i'tidal, seseorang harus sujud. Adapun ketentuan sujud yaitu yang pertama, seseorang yang sholat turun ke posisi sujud membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. 2. Anggota sujud menempel ke tangan. Adapun anggota sujud tersebut adalah dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari kaki. Selanjutnya, pada saat seseorang hendak sujud, anggota tubuh yang menempel ke lantai dulu adalah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan, lalu bagian dahi. Posisi kedua kaki direnggangkan kira-kira sejengkal. Pada saat sujud, dahi tidak boleh tertutupi, baik oleh rambut
mukena, ataupun yang lainnya. Pada saat sujud, mata tidak boleh dipejamkan, serta posisi ujung jari kaki harus memancat dan dihadapkan ke kiblat. Ujung tangan sejajar dengan bahu. Adapun untuk perempuan, kedua siku dimasukkan ke dalam menutupi bagian dada. Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Ketentuannya yang pertama, perpindahan sujud ke duduk dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Lalu orang tersebut duduk dengan posisi duduk iftirash atau tahiyat awal, yaitu kaki kanan ditegakkan, ujung kaki dihadapkan ke kiblat, sementara kaki kiri digunakan untuk duduk. Ujung jari tangan ditaruh sejajar dengan ujung lutut, jari-jari yang dirapatkan. Yang terakhir yaitu duduk tahiyat akhir. Ketentuan duduk tahiyat akhir yaitu perpindahan sujud kedua ke duduk tahiyat akhir dengan membaca takbir. Duduk tahiyat akhir ini dilakukan dengan posisi duduk tawaruk, yaitu kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan dan duduk menggunakan pantatnya. Sementara posisi kaki kanan seperti duduk iftirash. Tangan kiri tidak digenggam, diletakkan dengan ujung lutut serta posisi jari-jarinya dirapatkan. Sementara jari tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk diacungkan saat membaca illallah. Demikianlah praktek sholat subuh serta tata cara menutup aurat. Apabila ada kekurangan, kami dari tim siswa-siswi MTS Salafiyah Kajen memohon maaf, serta semoga dengan video tersebut dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.